Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Agnico perwakilan dari Olka. Hari ini saya ingin mengklarifikasi tentang komenan dari warga yang merasa dirugikan oleh setiap ojol yang mengawal ambulan. Dengan nama siapa mas? Nama dengan Rizky Dari komunitas mana? dari Gos Tangerang. Saya ingin bertanya nih kepada mas, mau mengklarifikasi tentang komenan dari warga Betul. yang merasa merugikan oleh setiap ojol yang mengawal ambulan. Lihat dulu sikon dan kondisi pasien. Apa pasien itu statusnya kuning, status hijau, atau status merah? Kalau status merah ya lebih baik tidak usah dikawal sama sekali. Tapi kalau sistemnya MD, kita juga sering ikut seperti itu, dan kita juga selalu memberikan jalan kepada pengendara lain, walaupun rada rada tidak apa sih namanya, menghambat. Emang sih kita juga ngerasa gimana ya sama pengendara lain, tapi kita nggak pernah namanya arogan, tidak pernah untuk menguasai jalan itu sepenuhnya. Apalagi kalau misalnya itu jalur busway, pasti kita akan mengarahkan melalui jalur busway. Lagi kalau emang dia bisa bicara seperti itu, apakah dia pernah terganggu oleh ojol-ojol yang sedang melakukan escort ataupun sedang mengawal ambulan? Itu aja sih kalau masukan dari saya. Mending itu pasien itu dalam kondisi stabil, tidak terlalu urgent atau dan lain-lain sih. Kalau status merah, ibaratnya itu pasien harus benar-benar cepat sampai di rumah sakit atau nyawanya yang tidak bisa diselamatkan. Itu sih mas yang saya sering lihat. Makanya kalau ada pasien atau apa, saya selalu tanya pasien itu statusnya apa. Apakah status standar, kuning? Kalau kuning ibaratnya nggak terlalu buat cepat sampai rumah sakit. Emang sih kita selalu biar cepat sampai rumah sakit bagaimanapun akan kita lakukan dengan cara apapun sih. Itu aja sih bang. Mas Rizky pernah ngawal ambulan yang statusnya urgent gitu? Pernah nggak sih mas? Sering mas, sering. Ibaratnya kalau dapat kontekan dari driver ya kita datang dan kita akan menolong. Waktu itu dibawa dari Cipulir ke rumah sakit Darmais, status urgent, yaitu ya emang kita emang benar-benar kecepatan ya kecepatan 60 ke atas, lebih udah nggak mikirin di depan kita ada mobil atau apa, itu udah intinya tuh pasien cepat sampai rumah sakit dan cepat ditangani. Dan kalau emang itu pernah juga sempat meninggal di jalan tuh pasien karena emang ditolak di beberapa rumah sakit dan akhirnya dibawa ke salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan. Ya tapi ya Allah berkehendaknya lain ya, nggak ketolong di rumah sakit tersebut. Itu sih pengalaman yang sering saya alamin pas mengawal ambulan status urgent. Nyesel sih, nyesel banget mas, apalagi kok kenapa sampai nyawa orang bisa nggak tertolong. Apalagi apa, saya mikirnya apa nanti kalau dengan keluarga saya seperti ini ibaratnya. Makanya saya mikirnya tolonglah buat pengendara lain kalau dengar suara sirene apapun, tolong menepi. Menepi itu tidak mengurangi waktu Anda sedikit pun, karena
sirene ambulan itu membutuhkan waktu, apalagi kalau udah statusnya urgent, itu ambulan itu tidak ada namanya di atas kecepatan 60 atau 80 90, itu kecepatan 120 ke atas, karena nyawa orang itu emang nomor satu. Jadi buat pengendara roda 2, roda 4, tolong apalah waktu untuk menepi sementara untuk mengasih jalur ambulan. Itu aja sih dari saya masukannya. Pernah nggak sih Mas kena omelan dengan warga lain sedang ngawal ambulan? Kalau buat omelan sih sering sih sering, tapi ya kita cuman jawab, "Ah, tolonglah menepi sebentar untuk kelancaran ambulan. Kita di sini nggak mau arogan, kita nggak mau mencari keributan, hanya ingin yang terbaik untuk pasien. Apalagi kalau udah pasien status merah. Tolong buat pengendara ya, walaupun kami di jalan arogannya kami itu untuk nyawa orang, bukan karena apa-apa." Itu aja sih masukannya. Ya Mas. Hmm. Mas selain ngawal ambulan ada aktivitas lain? Kalau aktivitas lain sih ada, Mas. Saya sehari-hari itu nge-Grab, sama kalau ada panggilan dari temen driver ambulan minta tolong ikut bawa pasien buat ngawal sih, saya jalan berangkat. Sehari-hari sih utamain nge-Grab sih, Bang. Hmm. Itu cukup untuk biaya sehari-hari gitu Mas. Ya, insya Allah sih, Mas, cukup buat sehari-hari, buat makan, bensin, rokok, sama orang rumah sih ada aja sih, karena emang kembali lagi ke kitanya. Kalau dari kitanya ikhlas nolong orang itu, nggak akan ada namanya rezeki yang ditutup sama Allah. Ada aja sih mengalir. Itu aja sih, Mas. Oh iya Mas. Mas paling jauh ngawal ambulan sampai mana ya Mas? Kalau waktu itu saya ngawal dari Taman Asri Larangan ke daerah Ciseeng Bogor. Itu waktu itu mengantar almarhum Habib. Jadi dia dikuburkan di daerah Ciseeng itu sekitar jam 12 siang dari rumah duka sampai Ciseeng itu jam setengah 2 siang. Itu dikawal dengan satu unit Bapak PM, polisi militer, dan selebihnya para relawan yang ikut untuk membantu buka tutup jalan seperti ojol. Itu aja sih, Mas. Mas Rizky, Iya, Mas. terima kasih banyak sudah sempatkan waktu Siap. kemari untuk berbincang-bincang untuk basecamp kami Golkar. Siap. Oke, terima kasih Siap, Mas. Ya. Mas, sama-sama. Oke, terima kasih. Sekian dari saya atas perbincangannya mengklarifikasi tentang komenan warga terhadap ojol yang sedang mengawal. Sekian, terima kasih dari saya Agung Ribo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.